Ini dia, intrinsic versus extrinsic motivation, mengupas perbedaan motivasi dan dampaknya terhadap produktivitas dengan data riset motivasi. Halo Sobat Produktif, hari ini kita bakal mengupas dua jenis motivasi yang sering banget kita dengar, intrinsic dan extrinsic motivation. Penasaran apa bedanya dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitasmu? Yuk, simak selengkapnya. Bayangkan, kamu bekerja dengan semangat membara tanpa butuh iming-iming reward eksternal. Atau sebaliknya, kamu bekerja karena bonus yang menggiurkan meski semangatnya kurang. Mana yang lebih efektif? Data riset terbaru akan mengungkap jawabannya. Intrinsic motivation. Pertama, ada intrinsic motivation, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Contohnya, melakukan suatu aktivitas karena kesenangan, rasa ingin tahu, atau kepuasan batin. Menurut teori self-determination dari Deci dan Ryan, intrinsic motivation berperan besar dalam membangun kreativitas dan inovasi. Extrinsic motivation. Sedangkan extrinsic motivation berasal dari faktor eksternal, seperti hadiah, pujian, atau bonus. Aktivitas dilakukan bukan karena kecintaan, tetapi karena imbalan yang didapatkan. Riset menunjukkan bahwa imbalan eksternal bisa meningkatkan performa dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang bisa mengurangi motivasi internal jika tidak dikelola dengan benar. Sebuah meta-analisis dari Deci et al. Mengungkapkan bahwa individu dengan tingkat intrinsic motivation tinggi cenderung menunjukkan kreativitas dan produktivitas yang lebih stabil. Sebaliknya, studi dari Teresa Amabile mengonfirmasi bahwa reward eksternal kadang menghambat kreativitas karena mengalihkan fokus dari kepuasan intrinsik. Contohnya, dalam sebuah penelitian, karyawan yang termotivasi secara intrinsik menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 25% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang semata-mata mengandalkan imbalan eksternal. Data ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kedua jenis motivasi sangat penting untuk performa optimal. Pengaruh intrinsik. Motivasi intrinsik mendorong inovasi, ketekunan, dan rasa puas terhadap pencapaian. Orang yang termotivasi secara intrinsik tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan, karena mereka menikmati proses belajar dan berkembang. Pengaruh ekstrinsik. Di sisi lain, extrinsic motivation efektif untuk mencapai target jangka pendek atau menyelesaikan tugas yang kurang menarik. Namun, bila digunakan berlebihan, bisa menyebabkan ketergantungan pada reward luar, sehingga kreativitas dan kemandirian menurun. Riset terbaru menyarankan bahwa kombinasi keduanya, menggunakan reward eksternal untuk memulai aktivitas dan kemudian mengembangkan motivasi intrinsik melalui proses pembelajaran dan pencapaian pribadi, adalah kunci untuk produktivitas berkelanjutan. Sobat Produktif, berikut beberapa strategi untuk menyeimbangkan kedua jenis motivasi. Tetapkan tujuan pribadi. Buat tujuan yang bermakna dan selaras dengan passionmu untuk memicu motivasi intrinsik. Gunakan reward. Secara selektif, beri penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai milestone penting untuk menjaga semangat kerja. Evaluasi. Progres. Lakukan refleksi berkala atas apa yang telah kamu capai dan nikmati proses belajar yang berkelanjutan. Lingkungan yang mendukung. Ciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi kreativitas dan pengembangan diri, misalnya dengan ruang yang inspiratif dan kolaborasi tim. Jadi, kunci produktivitas bukanlah hanya soal bekerja keras, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan kedua jenis motivasi secara seimbang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang bisa menemukan cara untuk memaksimalkan potensinya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Produktif.